Pemirsa, kebakaran terjadi di kawasan padat Jalan Gunung Sahari 1, Senen, Jakarta Pusat dini hari tadi. Cepatnya api membesar dan merembet membuat kepanikan warga. Api dengan cepat melalap sejumlah bangunan di permukiman padat Jalan Gunung Sahari 1, Senen, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat kebakaran dengan mudah merembet ke bangunan di sekitarnya. Warga pun panik hingga berupaya mengevakuasi harta benda yang masih bisa diselamatkan. Besarnya kobaran api membuat api merembet ke bangunan di sekitarnya. Warga pun berupaya membawa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Dugaan sementara kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah. Sementara hingga pagi tadi, pemirsa, petugas damkar masih melakukan pendinginan dengan menyemprotkan air ke sisi bangunan yang berpotensi api kembali menyala. Total 20 unit mobil damkar dan 100 personil dikerahkan untuk mampu menjinakkan api. Data sementara korban kebakaran sebanyak 70 kepala keluarga yang terdiri dari 230 jiwa. Seluruh korban juga sudah diungsikan ke RPetra di tenda pengungsian yang disiapkan. Korban kebakaran mengaku api berkobar begitu hebat dan cepat menyambar sehingga tak sempat menyelamatkan barang berharga. Keinformasi lain, bisa demi mengurai horor macet TB Simatupang, Jakarta Selatan, Pemprov Jakarta menggratiskan tol Fatmawati 2 bagi kendaraan roda 4. Uji coba dilakukan mulai hari ini hingga Jumat besok pukul 5 sore hingga pukul 8 malam. Macet parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan makin mengerikan seiring banyaknya proyek galian. Ribuan pengendara terjebak macet berjam-jam terutama di jam sibuk pagi, sore, dan petang. Solusi demi solusi diterapkan mulai dari motor masuk trotoar hingga yang terbaru hari ini, Pemprov Jakarta dan Kementerian PU sepakat kendaraan roda 4 boleh masuk tol secara gratis. Uji coba rekayasa lalu lintas dilakukan mulai hari ini hingga 19 September 2025 pada pukul 17 hingga 20 malam. Nantinya kendaraan roda 4 dari Jalan TB Simatupang yang menuju ke Lebak Bulus boleh masuk ke jalur paling kiri tol Fatmawati 2 secara gratis. Aturan ini hanya berlaku untuk roda 4 dan tidak berlaku untuk sepeda motor. Untuk mengurai kemacetan, Dishub Jakarta juga menutup U-turn atau putaran balik Lebak Bulus dan dialihkan ke putaran balik Ciputat Raya. Rekayasa lainnya juga dilakukan, penutupan putar balik sebelum Simpang Fatmawati dialihkan ke Simpang Susun Antasari. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan rekayasa lalu lintas ini sudah disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Prinsipnya adalah sudah mendapatkan izin untuk pengaturan di dalam dan di luar jalan tol. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan ini akan bisa mengurangi kemacetan yang betul-betul terjadi di Simatupang. Pemprov Jakarta mengultimatum pengelola proyek galian di TB Simatupang untuk merampungkan seluruh proyek paling lambat Oktober 2025. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Uji coba gratis tol Fatmawati 2 untuk mengurai kemacetan di TB Simatupang akan dimulai sore nanti pukul 17. Sudah ada Naura Syafika di TB Simatupang. Selamat siang Naura, bagaimana persiapan uji coba rekayasa lalu lintas di sana? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Di siang hari ini di sepanjang jalan TB Simatupang memang untuk kemacetan sudah tidak terlihat karena memang untuk peak hour ini sudah dimulai tadi pagi di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hingga di pukul 9. Namun memang untuk saat ini beberapa kendaraan masih terus melintas di sepanjang jalan TB Simatupang, baik dari kendaraan roda 2 hingga kendaraan roda 4. Dan beberapa penyebab yang menjadi salah satu menyebabkan kemacetan sepanjang jalan TB Simatupang ini yaitu diantaranya adalah galian di jalanan, kemudian juga tingginya volume kendaraan, dan salah satunya adalah banyaknya lampu lalu lintas yang ada di sepanjang jalan TB Simatupang. Namun tidak hanya itu saja yang tadi kami sempat lihat, yaitu adalah adanya penyempitan jalan, di mana jika di tempat kami melaporkan ini berada di Jalan Fatmawati berdekatan dengan Simpang Fatmawati, kemudian juga di belakang saya tepatnya ini ada stasiun MRT Fatmawati
Fatmawati. Ini kalau misalnya dari Jalan Simpang Fatmawati, ini menuju ke stasiun MRT Fatmawati, ini yang tadinya ada 3 hingga 4 jalur, mengalami penyempitan jalan menjadi 2 jalur saja. Sehingga itu menjadi salah satu yang menyebabkan kemacetan yang ada di Jalan TB Simatupang ini. Kemudian dari Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Kementerian PU ini juga sudah mencoba berbagai upaya, yaitu salah satunya adalah uji coba rekayasa lalu lintas yang hari ini akan dimulai, ya, di mana untuk uji coba rekayasa lalu lintas ini adalah untuk kendaraan roda 4 ini diperbolehkan masuk secara gratis di gerbang tol Fatmawati 2 dari pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat. Dan diharapkan dengan adanya uji coba tersebut ini dapat mengurai kemacetan horor yang sepanjang hari ribuan pengendara selalu hadapi di Jalan TB Simatupang ini. Sementara itu, Wiki. Baik, Naura, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sekelompok anggota gangster bersenjata tajam menyerang warga di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Akibatnya 1 orang warga terluka akibat sabetan senjata tajam. Sekelompok gangster melakukan aksi tawuran di Jalan Pandawa, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dengan membawa sejumlah senjata tajam, sekelompok pemuda ini menyerang warga yang tengah duduk menjaga kampung. Meski sempat melakukan perlawanan, namun warga yang kalah jumlah akhirnya mundur. Seorang warga terluka di bagian tangan terkena serangan senjata tajam. Peristiwa tawuran ini tentunya sangat meresahkan warga. Para pelaku kerap konvoy sambil membawa senjata tajam dan menyerang warga secara acak. Warga pun berharap polisi memperketat pengamanan di wilayah ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah banyak dikeluhkan pengguna KRL, pagar pembatas area stasiun Cikini dan Jalan Raya akhirnya dibongkar mulai hari ini. Masyarakat terutama pengguna KRL akhirnya tidak perlu jalan kaki memutar untuk keluar masuk stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Mulai hari ini, Pemprov DKI Jakarta resmi membongkar pagar yang membatasi pedestrian stasiun Cikini dengan Jalan Raya. Pagar yang dirobohkan berada tepat di depan pintu masuk stasiun Cikini. Demi keselamatan, Pemprov Jakarta memasang lampu merah dan zebra cross dengan durasi penyeberangan 10 hingga 12 detik. Sebelumnya masyarakat dan pengguna KRL harus berjalan kaki cukup jauh memutar di jalan pedestrian untuk keluar masuk stasiun. Kondisi ini kerap dikeluhkan, akibatnya tak sedikit pengguna KRL yang nekat melompat pagar yang cukup tinggi. Saat ini pagar stasiun telah ditinggikan menjadi 1,7 meter. Lima pria asal Venezuela ditangkap kepolisian Peru karena menjadi pelaku pembunuhan diplomat Kedutaan Besar Indonesia Zetro Leonardo Purba di Kota Lima, Peru. Diduga para pelaku merupakan anggota geng kriminal yang sangat meresahkan. Kepolisian Peru mengamankan 5 pria asal Venezuela, pelaku pembunuhan diplomat Kedutaan Besar Indonesia di Peru, Zetro Leonardo Purba. Para pelaku merupakan anggota geng Les Maleantes del Cono dan diamankan pada Selasa 9 September 2025 lalu. Selain para pelaku, polisi juga mengamankan senjata api yang diduga digunakan untuk menembak Zetro Leonardo. Ada juga 5 bahan peledak sekring sepanjang 15 meter, narkoba, 10 ponsel, dan 1 unit sepeda motor. Kepolisian Peru juga mengumumkan 5 pelaku sudah ditahan namun tidak menyebutkan kewarganegaraannya. Dan hal ini mengindikasikan bahwa mereka terkait dengan serangan mematikan terhadap Zetro. Sementara hasil uji balistik peluru dari senjata yang disita sama dengan yang ditemukan di tubuh korban dan di TKP. Sementara salah satu dari 5 pelaku merupakan pemilik sepeda motor yang diduga digunakan dalam serangan.